Selamat datang di channel saya. Kali ini saya akan mengajarkan bagaimana caranya untuk menjual produk lokal ke luar negeri, atau bisa disebut ekspor produk kita ke luar negeri. Bagaimana caranya? Kali ini ada salah satu marketplace yang mungkin tidak asing lagi yang kita dengar, yaitu Shopee. Nah, Shopee ini memberikan peluang untuk kita sebagai seller Indonesia atau produk-produk lokal yang akan dijual ke luar negeri. Nah, bagaimana caranya itu sangat mudah teman-teman. Kita tinggal mengupload produk saja ke toko kita, nah, otomatis akan ada yang beli dari luar negeri. Bagaimana mekanisme dan sistemnya? Oke, simak video saya. Oke, ini ada contohnya, salah satunya ini adalah produk dari Shopee yang ada orderan yaitu ke luar negeri. Nah, ini adalah nama alamatnya. Nah, ini dari pembeli Redmart. Nama pembeli itu Sarip M Abang. Nah, ini dia nomor ID-nya, ini nomor handphonenya. Pengirimannya itu nggak langsung ke tempat alamat tujuan, ke alamat pembeli. Beda sama kita langsung jual, langsung pembeli. Nah, dia ini dipesan atau diorder oleh Shopee sendiri. Nah, nanti alamatnya itu akan kita kirim ke alamat Shopee seperti ini. Ini dia alamat Shopee-nya. Nah, bagaimana mekanismenya? Begini, kita lihat materinya. Ini ada materi dari Shopee, saya download di edukasi ini. Ini dia dari edukasi tentang penjualan Shopee. Kita start dulu, apa itu program ekspor Shopee? Program ekspor Shopee memungkinkan Anda untuk menjual produk ke pembeli di luar negeri dan memperluas bisnis kita tuh dengan cara mudah tanpa dikenakan biaya apapun. Nah, ini sangat bagus ya teman-teman. Nah, produk ekspor Shopee ini bisa kita jangkau dari negara Singapura, Malaysia, Filipina, Thailand, Vietnam, dan Brazil. Nah, ini Brazil ini lumayan jauh ini teman-teman, bisa dijangkau oleh Shopee. Mungkin secara bertahap akan berkembang terus Shopee ini. Nah, kita start dulu. Kelebihan program ekspor Shopee untuk penjual apa saja itu teman-teman? Yaitu seluruh pengelola toko seperti pembuatan toko di luar negeri, pengelola produk dan stok, pengaturan harga, pelayanan chatting pembeli dan pengiriman ke luar negeri akan dilakukan oleh Shopee. Nah, artinya Shopee semua yang mengurus itu teman. Nah, kita jadi hanya mengirimkan produk kita ke gudang Shopee saja. Nah, seperti ini tadi, ini dia. Nah, dia mengirimkan ke gudang Shopee saja. Nah, ini dia order ke toko kita dulu, nanti kita kirim ke gudang Shopee ya, dengan menggunakan seperti ekspedisi JNT saya gunakan. Itu dia teman-teman. Oke, saya kembali lagi ke materi sini. Nah, lanjut. Nah, mekanisme program ekspor Shopee ini dia. Ini dia salah satu contohnya teman-teman. Ini ada videonya. Nah, klik pesanan saya, ini dia, langsung masuk ke pembayaran dari Super ID. Nah, ini dia masuk Super ID. Nah, ini dia Ship ID-nya. Nah, ini dia teman-teman. Jadi membeli barang bermacam-macam untuk mengorder untuk ke luar negeri dia. Nanti barangnya itu dikirim ke gudangnya Shopee. Nah, itu dia. Oke, mungkin itu mengerti maksudnya. Ini dia. Sebagai program yang disediakan oleh Shopee, pertanyaan chatting dari pembeli luar negeri akan ditangani oleh tim Shopee. Nah, nanti kita tidak memberikan apapun, pertanyaan apapun dari orang-orang luar negeri atau pembeli dari luar negeri. Yang menanganinya itu ada tim Shopee. Nah, ini sangat enaknya nih teman-teman. Jadi kita hanya mengirimkan pesanan ke gudangnya Shopee. Nah, nanti Shopee semua yang ngurus. Shopee lanjutkan lagi pengirimannya ke pembeli luar negeri. Nah, itu dia. Mantap itu. Ini dia. Minimal stok untuk variasi di dalam negeri adalah 20. Stok per variasi di toko di luar negeri 20. Nah, 2:2, 1:0. Nah, ini dia, teman-teman. Penjual mengirim pesan ke alamat gudang Shopee sesuai lincah pesanan dengan klik. Nah, lihat mengirim pesanan. Oke. Nah, kita akan mencetak resinya. Oke. Nah, dana hasil penjual akan dilepaskan ke saldo penjual setelah paket diterima dengan baik di gudang Shopee Jakarta. Nah, pengiriman di jasa yang disediakan oleh Shopee Express adalah yaitu Shopee Express standar, JNT, Si Cepat, ID Express, Angka Ajar, dan Ninja. Shopee akan mengirimkan produk ke luar negeri setelah penjual mengirimkan ke gudang Shopee sesuai pesanan dengan nomor yang tertera. Sesuai itu biaya
kual juga akan ditanggung oleh Shopee. Nah, ini sangat bagus ya teman-teman. Jadi kita semua itu sudah beres. Jadi kita hanya menggunakan terkena biaya ini aja, biaya adminnya. Jika saya lihat hasil perencanaan penghasilan, ini dia. Semuanya itu ditanggung oleh Shopee semua. Nah, ini dana akan dilepaskan tuh ketika barang itu sudah sampai di gudang Shopee. Nah, otomatis dana akan dilepaskan. Biasanya jika kalau di Shibuya ID oleh tim Shopee ini tidak makan klik konfirmasi, tapi dia akan sistemnya akan otomatis selesai sendiri. Itu dia pengalaman saya dalam mengirimkan produk ke gudang Shopee untuk dikirim ke luar negeri. Oke, langsung kembali lagi. Nah, ini dia teman-teman untuk ongkosnya. Ini dia alamat gudang Shopee-nya, ini nomor telepon tim Shopee-nya. Itu dia teman-teman. Nah, ini produknya, ini produknya saya jual ini. Nah, itu dia teman-teman. Pastikan teman-teman tuh stoknya itu ada, jangan sampai tidak ada. Jika stoknya kosong, otomatis kita sendiri membatalkannya. Tim Shopee tidak mau membatalkannya. Saya pernah mau minta kebatalkan karena stok saya, produk saya itu kosong. Nah, tapi mereka tidak bisa untuk membatalkannya. Mereka menyuruh kita sendiri untuk membatalkan itu teman-teman. Pastikan stok produk teman-teman tuh ada. Jangan lupa untuk mengupdate stok setiap hari. Oke, kita lanjut ke manajemen operasi program ekspor Shopee. Ini dia. Kita lihat pusat edukasi penjualnya. Oke, ini dia mekanismenya. Tadi sudah saya jelaskan untuk nomor LC. Nah, tentang akun Shibuya ID ini dia yang kita baca dulu. Apa itu akun Shibuya ID? Nah, ini akunnya ini akun resmi tim Shopee yang mengolah semua pesanan masuk dari luar negeri dan menangani akun penjual di luar negeri. Nah, itu dia. Kegunaan akun Shibuya ID ini berfungsi sebagai jembatan antara Shopee Indonesia dan luar negeri. Nah, pertanyaan chatting dari pembeli luar negeri mengenai informasi kesediaan, variasi, ukuran produk dan lain-lain akan ditangani oleh tim Shopee, sehingga Anda akan menerima pesanan dan chat dari akun Shibuya ID. Nah, artinya kita tuh menerima chatnya aja, apakah stoknya ada, apakah bisa dikirim sekarang, itu aja yang kita terima teman-teman. Tidak lagi untuk menerima pesanan dari luar negeri, misalkan di chatting oleh orang pembeli luar negeri, tapi oleh tim Shopee sendiri. Nah, jadi ya. Oke, alasan jika toko dan produk Anda belum muncul di luar negeri. Nah, ini dia. Apa alasannya? Kita tahu dulu teman-teman. Pertama, alasan jika toko belum muncul di luar negeri. Yang pertama tuh, Anda belum mendapatkan konfirmasi keikutsertaan program ekspor Shopee melalui notifikasi. Nah, teman-teman harus mengikuti dulu untuk program notifikasinya itu untuk mengikuti program toko di luar negeri. Nah, itu dia. Ini dia minggu ke-1, Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Nah, periode pengisian formulir. Nah, teman-teman bisa mengisi formulir di sini. Diklik. Ini dia. Halo. Nah, ini dia. Contohnya. Program ekspor Shopee. Nah, mudah dan gratis. Nah, kini kamu bisa berjualan ke luar negeri dengan mudah melalui program ekspor Shopee. Kenapa kamu harus bergabung? Ini dia, teman-teman. Kenapa kita harus bergabung? Peningkatan penjualan yang menjangkau pembeli luar negeri. Kita juga bisa memperkenalkan produk lokal Indonesia ini ke luar negeri, bahwa produk lokal Indonesia ini sangat bagus dan berkualitas, tidak jauh beda sama brand-brand yang sudah terkenal di luar negeri sana. Itu dia. Yang kedua yaitu gratis tanpa biaya apapun. Dia pengiriman biaya keluar akan ditanggung oleh Shopee. Nah, ini sangat bagus. Mudah memproses pesanan masuk seperti pesanan dalam negeri. Nah, itu dia. Teman-teman silakan untuk melakukan klik daftar sekarang gratis ini. Pastikan formulir diisi saat kamu sedang login di aplikasi, di akun. Nah, harus login dulu teman-teman. Harus tahu dulu ada ketentuannya teman-teman. Itu dia. Nah, ini dia penjual program ekspor Shopee. Toko memiliki minimal satu produk aktif dengan stok minimal kedua. Toko memiliki akumulasi poin penalti, artinya tidak boleh punya poin penalti lebih dari 3. Toko berstatus aktif. Nah, jangan toko sedang libur. Kalau libur artinya tidak kelihatan produk kita. Nah, toko telah aktif selama 3 bulan. Nah, jadi toko kita sudah aktif itu 3 bulan. Jika 1 bulan atau 2 bulan belum kelihatan itu. Nah, toko memiliki tingkat pembatalan lebih kecil 3% sama 90 hari terakhir. Nah, jangan sampai melakukan pembatalan teman-teman. Itu dia. Toko memiliki penjualan lebih dari 3. Nah, kita harus mempunyai dari lebih 3 sama 1 bulan atau 30 hari terakhir. Itu dia. Toko memiliki tingkat pembatalan dan
ngembaliin barang atau dana lebih kecil 10%. Nah, artinya kita harus mengakali untuk tidak melakukan pembatalan atau pengembalian barang dana. Artinya kita harus tuh menyesuaikan produk kita, bikin sesuai dengan pesanan yang dibeli oleh pembeli itu. Ya sampai mereka tuh komplain untuk pengembalian dana dan lain-lain. Itu dia. Yang ke-8 ada toko menjual produk yang tidak termasuk dalam produk. Nah, produk yang dilarang untuk dijual di luar negeri. Nah, artinya tidak boleh produk yang terlarang, teman-teman. 9. Toko mengaplikasikan jasa Shopee Express, JNE, JNT, Si Cepat, ID Express, Antar Aja, atau Ninja Express. Itu dia yang harus diaktifkan. Penjual kategori kesehatan harus punya BPOM. Terus penjual kategori makanan harus punya lisensi juga BPOM. Penjual buka dropshipper tidak memiliki riwayat pesanan yang tidak wajar, kejanggalan atau aktivitas yang tidak bagus atau penyalahguna program lain untuk kepentingan pribadi. Itu dia. Ini dia testimoninya teman-teman dari luar negeri untuk program ekspornya. Oke, langsung saja kita kembali lagi ke materi tadi. Oke, jangan lupa teman-teman untuk melakukan pendaftarannya. Ini dia. Silakan klik daftar ini untuk melakukan pendaftaran teman-teman. Ini saya buka dulu. Silakan melakukan pendaftaran teman-teman, harus login dulu untuk melakukan pendaftarannya. Itu dia. Oke, saya kembali lagi. Ini sudah saya jelaskan tadi. Oke, nah cara mengatur berat dan ukuran serta mengemas produk dengan aman. Nah, ini mungkin sudah mengerti masalah untuk batas berat dan ukuran produk. Nah, untuk Malaysia, Singapura, dan Filipina minimal tuh maksimalnya tuh 30 kilo. Batas ukuran tuh 150 kali 150 kali 150 cm. Untuk Thailand 20 kilo, 100 kali 100 kali 100, Vietnam 15 kilo, 60 kali 60, dan Brazil 30 kilo, 50 kali 55 kali 50 cm. Itu dia teman-teman. Saat menambahkan produk baru, penjual harus mencantumkan berat. Nah, kita harus mencantumkan beratnya teman-teman dan ukuran yang sampai tidak mencantumkan. Itu dia. Nah, untuk saat ini program ekspor Shopee hanya dapat mengakomodasi produk sesuai dengan batas berat dan ukuran di atas. Tim Shopee sedang meningkatkan kemampuan logistik untuk dapat mengakomodasi produk di atas batas maksimal yang berlaku. Itu dia teman-teman. Oke dia, ini dia mengemas produk sudah tadi saya jelaskan. Ini dia, mungkin sudah tahu teman-teman, bisa dibaca nanti materinya. Nah, contoh materi pengemasan produk ini dia, ada kardus, ada busa ini ada beberapa packing kayu, ini dia yang bagus. Nah, pengemasan produk aman untuk pengirim ke luar negeri. Nah, ini dia contoh-contohnya teman-teman bisa dilihat. Nah, ini dia pengemasan produk bukan besar ke luar negeri. Nah, ini dia menilai penilaian pembeli luar negeri. Nah, ini kita harus tahu juga untuk melihat penilaian. Mungkin bisa teman-teman lihat sendiri untuk penilaiannya bagaimana, evaluasi jika terjadi kesalahan atau mendapatkan feedback jelek, kita harus meminta maaf. Jika ini kesalahan dalam pengiriman, kita harus perbaiki lagi untuk meningkatkan pelayanan untuk pembeli di luar negeri, biar pembeli luar negeri itu sangat puas untuk penjual yang ada di Indonesia ini. Itu dia. Oke, nah jika teman-teman bosan atau produk teman-teman nggak sesuai untuk mau ke program ekspor Shopee ini, mau berhenti, bisa teman-teman. Ini dia. Teman-teman bisa melakukan di sini, diklik ini, langsung ini dia formulir pengisian itu dimulai dari Rabu sampai Minggu dan Senin Selasa itu menerima data. Kalau nggak salah itu dia. Oke. Nah, cara menghapus atau mengubah produk dan nama toko. Nah, ini mungkin untuk perubahan nama toko atau produk itu mungkin sudah biasa. Asal penonaktifkan status penjual dari program ekspor. Nah, ini dia teman-teman. Mungkin adanya status kita tidak aktif. Kenapa dinonaktifkan? Nah, penjual mengajukan pemberhentian mungkin. Yang kedua, penjual memiliki tingkat pembatalan pesanan. Penjual terindikasi melakukan penyalahgunaan. Penjual terindikasi sebagai dropshipper. Tidak ada produk yang aktif di toko luar negeri. Nah, itu dia teman-teman. Penjual memblokir akun Shibuya ID. Nah, jangan diblokir nih teman-teman. Jika ada ini saya klik dulu. Jangan diblokir ini nih. Ini untuk melakukan
pembelian ke toko kita untuk program ekspor Shopee. Itu dia teman-teman. Nanti gagal teman blokir nggak bisa ekspor. Nah, penjual tidak memiliki pembatasan atau pengembalian dana. Ini dia teman-teman. Lebih dari 10% atau lebih dari 3 pesanan. Penjual memiliki 3 penolakan COD pada toko luar negeri. Nah, lebih dari 50% atau lebih besar dari 3 pesanan. Itu dia teman-teman. Oke. Penyelesaian kendala operasional lainnya mungkin bisa dicek sendiri teman-teman. Oke, sekian. Terima kasih. Nah, bagaimana cara sukses untuk berjualan di program ekspor ini? Nah, ini dia ada pusat edukasi penjual dari Shopee-nya, materinya. Saya download juga. Mari kita baca dulu. Nah, cara dihitungnya gimana? Pertama, kita tuh harus menggunakan traffic dengan memberikan voucher toko, pasang iklan Shopee, ikut flash sale atau kampanye atau campaign yang ada di Shopee. Video saya sebelumnya sudah ada saya buatkan, ikut campaign murah nampol. Nah, itu apa namanya murah lebay. Nah, itu dia teman-teman. Kita harus membandingkan juga harga produk dengan penjual lain. Nah, itu dia. Kita harus bersaing dengan harga. Kita harus mengelola toko dengan baik, masalah chatting, respon pemesanan, semuanya itu harus kita tingkatkan. Itu dia. Lakukan pengecekan produk yang untuk dijual dengan pengaturan di luar negeri. Nah, kita harus tahu dulu produknya apa yang dilarang di luar negeri. Itu dia. Kita harus ngecek produk terlaris di luar negeri itu apa juga. Itu dia. Oke. Kita promosikan toko atau produk di luar negeri dan kelola toko dengan baik. Nah, seperti tadi saya jelaskan, mengartikan pojok toko, terus mengartikan apa nama itu iklanku atau menggunakan iklan. Nah, itu dia. Atau program-program lainnya, semua itu ada, teman-teman. Oke. Nah, ini dia kita membuat pojok toko seperti ini. Nanti pembeli luar negeri itu melihat, oh, ada voucher bagus ini, pasti sangat menarik ini untuk dapat diskonnya. Itu dia teman-teman. Oke. Nah, lanjut kita pasang iklan Shopee di luar negeri. Nah, ada juga iklan untuk luar negeri untuk program ekspor ini. Itu dia teman-teman, untuk meningkatkan performa iklan kita di toko ekspor Shopee ini. Oke. Ini dia. Nanti mungkin akan saya jelaskan untuk ini, untuk penggunaan iklan Shopee ini. Nah, ya. Oke, nah ikut flash sale, jangan lupa jika ada flash sale atau ikut kampanye atau bisa disebut campaign. Nah, di luar negeri begini. Itu dia teman-teman. Biasanya campaign itu seperti 99, 10, itu ada campaign ya teman-teman. Ini agak produk di luar negeri gini dia. Bentuknya. Kalau toko Anda dengan baik, nah deskripsi juga harus dibuat sangat jelas dan padat. Nah, jangan sampai ada itu buat varian juga teman-teman. Misalkan sepatu, ada varian apa, warna apa, ukuran berapa, itu dia. Diskan juga sama ini apa bahannya tuh buat dari apa. Nah, itu sangat bagus itu teman-teman. Apalagi ada produk sepatu buatan Indonesia. Nah, itu sangat bagus untuk ekspor ke luar negeri teman-teman. Jadi buatan Indonesia itu sangat bagus dan berkualitas dibanding brand-brand lain. Nah, itu dia nanti dibandingkan. Nah, ini contohnya produknya. Nah, seperti itu tadi saya jelaskan sepatu. Ini knalpot ini, otomotif, kecantikan, pakaian. Nah, ini pakaian. Nah, tadi sudah saya jelaskan juga tentang nama itu untuk penilaian. Nah, lanjut, cek produk yang tidak boleh dijual. Nah, yang tidak boleh dijual di luar negeri itu ternyata ada kosmetik bekas, tanaman, terus lemari, tempat tidur, ini nggak boleh juga ukuran besar. Terus makhluk hidup, hewan, tanaman tidak boleh teman-teman. Senjata atau aksesori nggak boleh. Ini senjata tajam, peluru dan lain-lain. Kosmetik bekas, makanan beku. Nah, mungkin teman-teman banyak sih saya lihat dari komunitas ada jual makanan beku seperti bakso beku. Kemarin itu ada beberapa kali saya dapatkan program ekspor tentang pempek. Nah, saya kemarin itu beberapa kali nolak. Nah, dan terakhir kali saya paksa kirim. Karena kalau beberapa kali saya tolak, nanti toko saya tuh akan mendapatkan penalti. Nah, itu dia. Nah, makanan segar juga nggak boleh nih teman-teman. Nah, lanjut, lensa kontak. Nah, tidak boleh nih lensa kontak. Nah, minuman beralkohol, kartu kredit, obat-obatan, tidak
rokok, baterai. Nah, nggak boleh nih Pak, baterai power bank. Nah, yang tidak memiliki izin yaitu bahan kimia, bahan mudah terbakar, produk kategori dewasa tidak boleh nih. Produk dilarang dijual tuh seperti televisi, sepeda motor nggak boleh nih. Ada produk lain-lainnya, itu dia teman-teman. Oke, ini bisa kita cek untuk produk terakhirnya nanti. Ini dia, ini produk kampanye luar negeri. Nah, dan selesai. Oke, mungkin sekian dulu tentang cara untuk menggunakan program ekspor ini dan penjelasan dari saya tentang program ekspor Shopee ini. Ekspor produk ke luar negeri mudah dan gratis. Ini sangat bagus buat teman-teman yang mau mengikutinya. Jangan sampai tidak ikutan. Ini kita bisa memperkenalkan produk kita atau produk lokal Indonesia ke luar negeri, bahwa produk lokal Indonesia itu sangat bagus dan berkualitas. Oke, sekian video dari saya. Terima kasih sudah menonton. Salam cuan.